Bab 6263 telah dipulihkan. Waktu mengalir tanpa suara di dalam rongga pohon. Dev tidak ingat sudah berapa lama dia duduk di depan platform batu itu. Kesadarannya berfluktuasi, terkadang jernih, terkadang kabur, seperti nyala lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Aliran energi kehidupan yang tak henti-hentinya memancar dari telapak tangannya dan mengalir ke dalam dua biji emas itu. Dia bisa merasakan daging dan darahnya semakin menipis, tulangnya semakin rapuh, dan bahkan garis keturunan naga emas di dalam dirinya membusuk dengan kecepatan yang lambat namun tak dapat dipulihkan. Namun dia tidak melepaskannya. Kedua bibit itu tumbuh semakin tinggi dan kuat dari hari ke hari di depan matanya. Pada hari ketiga, tanaman itu telah tumbuh setinggi 3 kaki, dengan lebih banyak cabang yang tumbuh dari batangnya, dan setiap daunnya berwarna kemasan dan tembus cahaya, memancarkan cahaya hangat. Yang lebih mengejutkan Dev adalah bentuk kedua bibit itu berubah secara diam-diam. Ujung-ujungnya mulai membengkak, secara bertahap membentuk figur manusia yang kabur, seperti dua embrio yang sedang dipahat. Pada hari kelima, wujud manusia itu terlihat jelas. Pada bibit di sebelah kiri, garis besar sosok manusia mulai terbentuk, dengan bahu lebar, anggota badan panjang, dan fitur wajah yang masih buram, tetapi garis besar musa sudah dapat terlihat. Pada tunas di sebelah kanan, garis besar sosok wanita tumbuh selaras dengannya, dengan perawakan ramping, rambut panjang sedikit keriting, dan wajah yang dulunya kabur dalam ingatan Dev tetapi sekarang menjadi semakin jelas. Dev menatap kedua wajah yang mulai terbentuk, dan matanya berlinang air mata. Sebentar lagi. Pada hari ke-6, Jiang Xuelan membuka matanya. Dia berdiri dari sudut gua, berjalan ke sisi Dev, menatap pertumbuhan kedua bibit itu, dan mengangguk sedikit. Ini lebih cepat dari yang saya perkirakan. Vitalitasmu lebih melimpah dari yang saya bayangkan. Dev tetap diam. Bukannya aku tidak mau bicara, tapi aku prosto sudah tidak punya energi lagi untuk berbicara. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, bibirnya pecah-pecah dan mengelupas, matanya cekung, dan berat badannya turun drastis. Pipinya yang dulu penuh kini cekung, dan tulang pipinya menonjol, membuatnya tampak seperti baru saja sakit parah. Jiang Xuelan menatapnya dan terdiam sejenak. Kekuatan hidupmu sudah berkurang hampir 40%, katanya dengan tenang. Jika ini terus berlanjut, kamu akan merusak fondasi dirimu sendiri. Dev menggelengkan kepalanya, suaranya begitu serak hingga hampir tak terdengar, tidak apa-apa, aku masih bisa mengatasinya. Jiang Xuelan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengeluarkan buah emas seukuran ibu jari dari lengan bajunya. Buah itu sebening kristal dan memancarkan aura yang sama dengan pohon kehidupan. Dia mendekatkan buah itu ke bibir Dev. Sudah makan. Dev melirik buah itu, tidak bertanya apa itu, lalu menelannya. Buah itu meleleh di mulutmu, cairan hangat mengalir ke tenggorokanmu dan masuk ke perutmu, lalu meledak di dalam dirimu. Itu adalah kekuatan kehidupan yang sangat murni, seperti hujan yang telah lama ditunggu-tunggu yang turun di dasar sungai yang kering. Tubuhnya sedikit gemetar, dan secerca warna akhirnya kembali ke wajahnya yang pucat. Garis keturunan naga emas di dalam tubuhnya dipulihkan, kecepatan sirkulasinya meningkat, dan vitalitas yang disuntikkan ke dalam benih menjadi lebih melimpah. Ini adalah buah dari pohon kehidupan, yang hanya berbuah sekali setiap 300 tahun. Jiang Xuelan berbicara dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele, satu buah dapat memulihkan 20% kekuatan hidupmu. Makan 2 buah lagi, dan kamu seharusnya bisa bertahan sampai akhir. Dia mengeluarkan 2 buah lagi dari lengan bajunya dan meletakkannya di sebelah Dev. Minumlah satu setiap 2 hari sekali. Jangan meminumnya lebih awal atau lebih lambat dari biasanya. Dev mengangguk, tetapi sebuah emosi kompleks muncul di dalam dirinya. Mereka adalah orang asing sepenuhnya, dia bisa saja hanya menonton pria itu menghabiskan seluruh tenaga hidupnya sebelum turun tangan untuk menyelamatkannya. Dalam hal itu, dia akan memiliki kartu truf lain untuk digunakan melawannya. Namun, dia memilih untuk bertindak pada saat yang paling tepat, menggunakan hal-hal yang paling berharga untuk membantunya. Terima kasih, kata Dev pelan. Jiang Xuelan tidak menjawab, tetapi berbalik dan berjalan kembali ke sudut gua, di mana dia duduk bersila lagi. Saat ia memejamkan mata, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Hari ke-7. Hari terakhir. Kedua bibit itu telah tumbuh menyerupai bentuk manusia. Itu bukan lagi tanaman yang menyerupai manusia, melainkan dua tubuh yang tampak hidup, dengan kulit, rambut, fitur wajah, dan anggota tubuh yang tidak dapat dibedakan dari manusia sungguhan. Satu-satunya perbedaan adalah tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan yang samar, jejak kekuatan pohon kehidupan yang mengalir di dalam diri mereka. Tubuh Musa terpejam, wajahnya tenang, dan napasnya teratur, seolah-olah dia hanya sedang tidur. Istrinya, Dev, ingat bahwa namanya adalah Liu Qingyin. Ia juga tidur dengan tenang, dengan senyum tipis di bibirnya, seolah-olah sedang bermimpi indah. 2 pancaran cahaya putih di atas platform batu itu mendeteksi tubuh di bawahnya dan mulai perlahan turun. Mereka melayang ke dada kedua tubuh itu, berhenti sejenak, lalu, seperti tetesan air yang menyatu menjadi danau, menghilang tanpa suara ke dalam tubuh-tubuh tersebut. Dalam sekejap, cahaya keemasan dari kedua tubuh itu bersinar terang. Cahaya itu menyilaukan sekaligus hangat, memenuhi seluruh rongga pohon dan bahkan membuat rune kuno di dinding gua bersinar. Dev tanpa sadar menyipitkan mata, tetapi tangannya tetap menekan kuat pada biji itu, tanpa bergerak sedikit pun. Cahaya itu menyala selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, lalu perlahan memudar. Kedamaian kembali ke lubang pohon itu. Kemudian, bulu mata Musa sedikit bergetar. Kelopak matanya berkedut, seolah-olah dia mencoba membuka matanya. Setelah beberapa tarikan napas, mata itu akhirnya perlahan terbuka sedikit.
Mata itu kosong, pupilnya tidak fokus, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Musa Senior, suara Dev serak dan mendesak, Senior Musa, apakah Anda bisa mendengar saya? Pupil mata Musa perlahan fokus, pandangannya berkelana di dalam lubang pohon sejenak sebelum akhirnya tertuju pada wajah Dev. Bibirnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara yang sangat samar. Tuan Dev. Suaranya serak dan lemah, seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, tetapi kedua kata itu terdengar jelas seolah-olah terukir di hati Dev. Mata Dev langsung memerah. Ini aku, Senior. Ini aku. Bibir Musa sedikit berkedut, seolah-olah dia sedang tersenyum. Namun, ia tidak memiliki cukup tenaga, dan senyum itu lenyap bahkan sebelum sempat terbentuk. Tatapannya beralih dari wajah Dev ke tubuh wanita di sampingnya. Liu Qingyin belum bangun. Alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi buruk. Napasnya lebih teratur daripada Musa, tetapi sama-sama lemah, hampir tak terdengar. Qingyin, suara Musa bergetar. Ia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh wajah istrinya, tetapi lengannya hanya terangkat sedikit sebelum jatuh lemas kembali ke atas platform batu. Jangan bergerak, Senior, kata Dev cepat. Anda baru saja memulihkan tubuh fisik Anda dan masih terlalu lemah. Anda butuh waktu untuk pulih. Bab 6264, Penindasan Hukum. Musa tidak bergerak, tetapi hanya menoleh dan diam-diam menatap wajah Liu Qingyin. Air mata berkilauan di mata itu. Jiang Xuelan berjalan dari pojok, menatap mereka berdua, dan mengangguk sedikit. Proses pembentukan ulang itu berhasil. Integrasi sisa jiwa dengan tubuh fisik berjalan lebih baik dari yang saya harapkan, dengan hampir tidak ada reaksi penolakan. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, mereka memang terlalu lemah. Dalam kondisi mereka saat ini, mereka membutuhkan setidaknya 3 bulan istirahat untuk memulihkan mobilitas dasar mereka. Dev menghela napas lega, merasa seolah seluruh kekuatannya telah terkuras. Ia terhuyung dan hampir jatuh dari platform batu itu. Jiang Xuelan bereaksi cepat dan meraih bahunya. Kamu juga hampir sampai. Nada suaranya mengandung sedikit celaan, 7 hari 7 malam pengeluaran energi kehidupan tanpa henti, bahkan garis keturunan naga emas pun tidak dapat menahan konsumsi semacam itu. Jika kau tidak ingin kehilangan dirimu sendiri, lepaskan segera. Dev menunduk melihat tangannya, telapak tangannya masih bertumpu pada 2 biji layu itu. Biji-biji itu telah kehilangan seluruh vitalitasnya, berubah menjadi 2 gumpalan bubuk berwarna abu-abu keputihan. Dia perlahan melepaskan tangannya, dan kedua gumpalan bubuk itu langsung terpencar, berubah menjadi debu halus dan menghilang ke udara. Semuanya sudah berakhir, gumamnya, suaranya begitu lembut hingga terdengar seperti desahan. Jiang Xuelan membantunya berdiri dari platform batu. Kakinya lemah dan dia hampir tidak bisa berdiri. Dia hanya mampu tetap tegak karena dukungan Jiang Xuelan. Kondisimu saat ini tidak jauh lebih baik daripada mereka, kata Jiang Xuelan dengan tenang. Pergilah beristirahat di sana, aku akan mengurus sisanya. Dev mengangguk dan berhenti berusaha bersikap berani. Dia terhuyung-huyung ke sudut gua dan duduk bersandar di dinding gua. Dinding batu itu dingin dan keras, namun memberinya perasaan damai yang aneh. Dia memandang Musa dan Liu Qingyin di atas platform batu, wajah mereka yang tertidur dengan tenang, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Senior Musa, Senior Liu Qingyin, kalian akhirnya hidup kembali. Dia memejamkan mata dan tertidur lelap. Ketika Dev terbangun lagi, hari sudah berganti menjadi keesokan harinya. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah di lubang pohon, dan bintik-bintik cahaya keemasan menari-nari di dinding gua seperti kunang-kunang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Udara dipenuhi dengan aroma pohon kehidupan, aroma yang menenangkan dan menyegarkannya. Dia menggerakkan tubuhnya dan mendapati bahwa vitalitasnya telah pulih hingga sekitar 50–60%. Meskipun masih sedikit lemah, hal itu tidak lagi memengaruhi gerakannya. Di atas platform batu, Musa dan Liu Qingyin masih tertidur lelap. Namun, warna kulit mereka lebih baik daripada kemarin, mereka tidak lagi pucat pasi, tetapi memiliki sedikit rona warna. Jiang Xuelan tidak ada di dalam lubang pohon. Dev berdiri, berjalan keluar dari lubang pohon, dan menuruni tangga yang ada di akar pohon. Di tepi danau, Jiang Xuelan berdiri membelakangi pria itu. Gaun putihnya berkibar lembut tertiup angin pagi, dan rambutnya yang panjang dan hitam pekat menciptakan pemandangan menakjubkan dengan latar belakang salju dan cahaya keemasan di sekitarnya. Ia tampak sedang mengamati sesuatu di bawah permukaan danau, ekspresinya fokus dan tenang. Sudah bangun. Dia tidak menoleh, tetapi dia dengan tepat merasakan kedatangan Dev. Dev berjalan ke sisinya dan mengikuti pandangannya ke arah danau. Sesuatu bergerak perlahan di dalam air biru gelap di bawah permukaan danau. Itu ikan yang sangat besar, bukan ikan, itu naga. Tidak, makhluk itu terlalu besar, panjangnya beberapa puluh kaki, ditutupi sisik biru tua, dan berenang tanpa suara di dalam air. 2 tanduk melengkung samar-samar terlihat di kepalanya, dan matanya berwarna emas, memancarkan cahaya redup dalam kegelapan. Apa itu? Tanya Dev dengan terkejut. Penjaga pohon kehidupan. Jiang Xuelan berkata dengan tenang, itu disebut Buiksu, makhluk yang telah hidup di danau ini sejak zaman kuno. Ia sudah ada di sini sebelum istana ilahi dibangun. Makhluk raksasa itu sepertinya merasakan tatapan Dev, dan perlahan berenang ke dekat danau, mata emasnya meliriknya melalui air. Sekilas pandang itu membuat Dev merasa seperti sedang ditatap oleh seekor binatang purba yang sangat tua. Tidak ada permusuhan atau niat baik dalam tatapan itu, hanya ketidakpedulian yang melampaui waktu. Di matanya, Dev hanyalah seorang pejalan kaki yang tidak berarti dalam perjalanan sejarah yang panjang. Lalu ia berbalik dan berenang menjauh, menghilang ke dalam kegelapan di dasar danau. Dev mengalihkan pandangannya dan menatap Jiang Xuelan.
Kedua temanmu seharusnya bangun siang ini. Jiang Suelan berkata, kecepatan pemulihan mereka lebih cepat dari yang saya duga, mungkin karena vitalitas naga emasmu terlalu melimpah, yang membuat tubuh fisik mereka lebih kuat daripada tubuh hasil rekonstruksi biasa. Dev sangat gembira, kapan mereka bisa kembali bergerak. Soal mobilitas, mereka akan bisa bergerak perlahan setelah bangun hari ini. Jiang Suelan berhenti sejenak, nadanya menjadi lebih serius. Tapi mereka tidak bisa tinggal di surga ke-14 untuk waktu yang lama. Dev terkejut, mengapa? Jiang Suelan berbalik dan menatapnya, tatapannya tenang namun serius. Hukum langit dan bumi di surga ke-14 lebih kuat satu tingkat daripada hukum di surga ke-13. Situasi mereka saat ini tidak cocok bagi mereka untuk tinggal di surga ke-14. Dev sedikit mengerutkan kening, aku bisa menciptakan dunia kecil untuk mereka. Jiang Suelan menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatanmu, bahkan jika kau bisa menciptakan dunia kecil di surga ke-14, berapa lama dunia kecil itu bisa bertahan? Mereka berdua tidak mampu menahan hukum surga ke-14, rasanya seperti seekor ikan yang dilempar dari sungai ke laut. Lautan memang lebih luas, tetapi tekanan airnya juga lebih besar. Jika ikan itu tidak memiliki sisik dan tulang yang cukup kuat, ia akan hancur hingga mati oleh tekanan air. Maksudmu, mereka akan berada dalam bahaya jika tetap tinggal di surga ke-14? Tanya Dev. Bukannya hanya akan ada bahaya, tapi pasti akan ada bahaya. Nada bicara Jiang Suelan tidak menyisakan ruang untuk keraguan, dengan kekuatan fisik dan tingkat kultivasi mereka saat ini, hukum langit dan bumi di surga ke-14 akan mulai mengikis tubuh mereka dalam waktu 3 hari. Pada hari pertama, mereka akan merasakan sesak dada dan sesak napas, serta energi spiritual mereka tidak akan mengalir dengan lancar. Keesokan harinya, darah akan mulai merembes dari 7 lubang tubuh, dan retakan akan muncul di meridian pada hari ketiga. Tubuh fisik mereka akan hancur menjadi debu oleh kekuatan hukum, seperti telur yang diremukkan. Dev mengepalkan tinjunya. Dia mengerahkan begitu banyak usaha, menempuh ribuan mil di tengah badai Guiksu, mengorbankan hampir separuh kekuatan hidupnya, untuk menyelamatkan Musa dan istrinya dari ambang kehancuran. Jika mereka binasa lagi hanya karena mereka tinggal di surga ke-14, lalu apa gunanya semua yang telah dia lakukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan suara berat, mengirim mereka kembali ke surga ke-13. Jiang Suelan mengangguk, hukum langit dan bumi di surga ke-13 jauh lebih lemah daripada di surga ke-14. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak hanya tidak akan tertindas di surga ke-13, tetapi juga akan berkembang karena kualitas rekonstruksi tubuh fisik mereka jauh lebih unggul daripada kultivator biasa. Selama mereka kembali ke surga ke-13, mereka akan pulih dengan cepat, dan tingkat kultivasi mereka bahkan mungkin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bab 6265, Membuka Bagian. Kalau begitu, kirim mereka kembali, kata Dev tanpa ragu. Jiang Suelan meliriknya, apakah kau tahu cara membuka lorong hampa di antara dua langit? Dev terdiam. Dia tahu. Membuka lorong hampa dari surga ke-14 ke surga ke-13 membutuhkan daya yang sangat besar. Kultivator biasa di alam abadi atas tidak dapat melakukan ini, hanya mereka yang berada di alam abadi sejati dan di atasnya yang memiliki kemampuan ini. Meskipun kekuatannya saat ini cukup untuk menantang kultivator tingkat ketiga alam abadi sejati, yang dia butuhkan untuk membuka lorong kehampaan bukanlah kekuatan tempur, melainkan pemahaman dan kendali atas hukum ruang angkasa. Aku bisa mencobanya, kata Dev sambil menggertakkan giginya. Jiang Suelan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk sedikit. Sore harinya, Musa dan Liu Qingyin memang terbangun. Ketika Dev memasuki rongga pohon, Musa sedang berjuang untuk duduk dari platform batu. Liu Qingyin bersandar padanya, wajahnya pucat, tetapi matanya terbuka, dan dia memandang sekeliling dengan tatapan kosong. Senior Musa, Dev segera berjalan mendekat dan menopang bahu Musa. Jangan terburu-buru bangun, kamu masih terlalu lemah. Musa mengangkat kepalanya dan menatap Dev. Wajah itu, yang dulunya penuh semangat di alam Xuan Huang, kini dipenuhi kelemahan dan kelelahan, tetapi matanya tetap bersinar seperti biasa. Tuan Dev, suaranya serak, tetapi mengandung rasa lega, saya kira saya akan mati. Dev tertawa, senior, Anda beruntung. Anda akan sulit mati meskipun Anda menginginkannya. Musa tersenyum kecut dan menoleh ke arah Liu Qingyin di sampingnya. Liu Qingyin menatap Dev dengan ekspresi rumit, matanya sedikit memerah. Tuan Dev, terima kasih. Suaranya sangat lembut, saking lembutnya hingga hampir tak terdengar. Musa dan aku, kami berutang 1 nyawa padamu, Musa berutang 2 nyawa padamu. Dev menggelengkan kepalanya, apa yang kau katakan, senior? Di surga ke-12, kaulah yang membantuku. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati sejak lama. Lagi pula, jika kau tidak tercemar oleh energi kacau di tubuhku, kau tidak akan dimurnikan menjadi kristal jiwa oleh kuil. Liu Qingyin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Musa dengan lembut menggenggam tangannya. Baiklah, Qingyin. Suara Musa lemah, tetapi mengandung ketenangan yang meyakinkan. Tuan Dev bukanlah tipe orang yang suka mendengar ucapan terima kasih. Kita simpan saja ucapan terima kasih ini dalam hati. Liu Qingyin mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, hanya menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Musa. Dev merasakan gelombang kehangatan saat menyaksikan pemandangan ini. Mereka akhirnya hidup kembali. Langkah kaki terdengar dari luar lubang pohon, dan Jiang Suelan masuk ke dalamnya. Dia melirik kondisi Musa dan Liu Qingyin dan mengangguk sedikit, mereka pulih dengan baik. Dengan kecepatan ini, dengan istirahat 2 atau 3 hari lagi, mereka seharusnya dapat memulihkan mobilitas dasar mereka. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Dev, namun, saya sarankan kita menyuruh mereka pergi hari ini. Dev terkejut, hari ini.
Mereka belum pulih juga. Semakin lambat mereka pulih, semakin lama mereka tinggal di surga ke-14, dan semakin besar risiko dirusak oleh hukum-hukum tersebut. Nada bicara Jiang Xuelan tenang dan tegas, selagi kondisi fisik mereka masih relatif stabil, kita harus segera memulangkan mereka. Semakin lama kita menunda, semakin banyak variabel yang akan muncul. Dev terdiam sejenak, lalu menatap Musa. Meskipun Musa tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari percakapan mereka. Dia melirik Dev, lalu ke Jiang Xuelan, dan perlahan mengangguk. Aku akan mendengarkanmu. Selama aku bisa bertahan hidup, aku akan tetap bersama King Yin, dimanapun tidak masalah, kata Musa. Dev menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Oke, mari kita lakukan hari ini. Dia berjalan ke ruang terbuka di luar lubang pohon, mendongak ke arah kanopi kemasan dan aurora pucat di atasnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Lalu dia mengangkat tangan kanannya. Energi naga emas menyembur dari telapak tangannya, mengembun menjadi bayangan naga emas bercakar 5 di depannya. Meskipun bayangan itu jauh lebih redup daripada di masa jayanya, ia masih memancarkan kekuatan naga yang menakutkan. Dev memejamkan matanya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kehampaan. Dia bisa merasakan bahwa penghalang spasial surga ke-14 jauh lebih tebal daripada yang dia bayangkan. Pembatas itu seperti dinding tak terlihat, memisahkan surga ke-14 dari surga ke-13 di bawahnya. Untuk membuka jalan menuju surga ke-13, dia pertama-tama perlu menemukan titik lemah penghalang spasial dan kemudian menghancurkannya dengan kekuatan yang cukup. Dia menemukannya. Titik lemahnya terletak di ruang hampa puluhan kaki di depannya, seperti retakan samar, yang memancarkan fluktuasi spasial kecil. Dev mengerahkan seluruh kekuatannya, dan energi naga emas berubah menjadi pancaran pedang tajam, menebas dengan ganas ke arah titik lemah itu. Ledakan. Ujung pedang itu menghantam kehampaan, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Ruangan itu bergetar hebat, menciptakan riak seperti permukaan danau yang dilempari batu besar. Namun retakan itu hanya terbuka sedikit, kurang dari 1 kaki lebarnya, sebelum dengan cepat menutup kembali. Ekspresi Dev berubah, dan dia sekali lagi mengaktifkan energi naganya, melepaskan serangan pedang lainnya. Kali ini dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan cahaya pedang emas itu bahkan lebih tajam dan ganas dari sebelumnya. Cahaya pedang itu mengenai titik yang sama, menyebabkan ruang tersebut bergetar sekali lagi. Retakan itu melebar hingga 2 kaki, tetapi masih belum cukup. Agar seseorang dapat melewati lorong hampa tersebut, diperlukan celah dengan lebar minimal 10 kaki. 2 kaki jauh dari cukup. Dev mengertakkan giginya dan mengaktifkan energi naga untuk ketiga kalinya. Namun kali ini, tubuhnya bergetar hebat, dan efek samping dari konsumsi energi vital yang berlebihan muncul pada saat ini. Rasa sakit yang tajam menjalar di dantiannya, dan energi naga emas melonjak liar melalui meridiannya, hampir lepas kendali. Dia mengerang, berlutut dengan satu lutut, dan butiran keringat dingin menetes dari dahinya. Tuan Dev. Musa memanggil dari dalam lubang pohon, mencoba berdiri, tetapi Liu Qingyin menahannya. Jangan pergi. Suara Liu Qingyin lembut namun tegas. Pergi ke sana sekarang hanya akan menimbulkan masalah baginya. Musa menggertakkan giginya dan akhirnya tidak bergerak. Dev berusaha berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk melakukan gerakan selanjutnya. Sebuah tangan menekan bahunya dari belakang. Tangan itu dingin, namun memiliki kekuatan yang aneh. Kekuatan itu mengalir dari bahunya ke tubuhnya, menenangkan energi naga yang mengamuk di dalam dirinya, dan rasa sakit yang hebat di dantiannya perlahan mereda di bawah pengaruh menenangkan dari kekuatan ini. Cukup, suara Jiang Xuelan terdengar dari belakang, tenang dan datar. Kau sudah melakukan yang terbaik. Serahkan sisanya padaku. Dev berbalik dan melihat Jiang Xuelan berdiri di belakangnya, menatapnya dengan tenang. Tetapi, tidak ada tapi. Jiang Xuelan menyela perkataannya, kekuatan hidupmu telah berkurang hampir setengahnya, dan kau juga memiliki luka tersembunyi. Membuka lorong hampa secara paksa sekarang hanya akan memperparah lukamu. Selain itu, bahkan jika Anda mengerahkan seluruh kekuatan Anda, dengan pemahaman Anda saat ini tentang hukum ruang angkasa, Anda mungkin tidak dapat membuka jalan yang cukup lebar. Bab 6266, penerus terakhir. Jiang Xuelan berjalan menghampiri Dev, menghadap ke kehampaan. Mundur. Dev ragu sejenak, lalu mundur beberapa langkah. Jiang Xuelan mengangkat tangan kanannya, gerakannya begitu santai seolah-olah sedang mengusir nyamuk yang terbang. Dia bahkan tidak mengaktifkan kekuatan spiritual apapun, dia hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Itu saja. Kekosongan itu tampak terkoyak oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan retakan besar selebar 3 zang tiba-tiba terbuka di depan Dev. Tepi retakan itu sehalus cermin, tanpa jejak getaran spasial atau jeritan yang menusuk telinga. Ia muncul di sana dengan tenang, seperti selembar kertas putih yang dipotong oleh pemotong kertas, bersih, rapi, dan tenang. Di sisi lain celah itu, samar-samar terlihat hamparan tanah yang luas, yaitu 13 surga. Dev menatap kosong ke arah retakan itu, pikirannya benar-benar kosong. Dia berusaha sekuat tenaga, melakukan 3 kali percobaan, tetapi hanya berhasil membuka celah selebar 2 kaki saja, dan celah itu tertutup kembali dalam waktu kurang dari sekejap mata. Jiang Xuelan hanya melambaikan tangannya, membuka jalan selebar 3 zang, stabil, lebar, dan tenang, seolah-olah merobek penghalang ruang semudah bernapas baginya. Perbedaannya, bukan hanya 1 atau 2 kali lipat, tetapi perbedaan yang sangat besar. Ayo pergi. Jiang Xuelan berbalik dan menatap Musa dan Liu Qingyin di dalam lubang pohon. Lorong ini hanya bisa bertahan selama 30 napas. Musa dan Liu Qingyin saling membantu keluar dari lubang pohon dan sampai ke celah tersebut. Musa menoleh dan melirik Dev, matanya dipenuhi emosi yang kompleks.
Tuan Dev, suaranya tercekat karena emosi. Kami sangat berterima kasih. Setelah kembali nanti, kami akan berlatih dengan tekun dan membalas budi Anda di masa mendatang. Dev menggelengkan kepalanya, senior, jangan berkata seperti itu. Pulanglah dan rawat lukamu dengan baik, dan jangan mengambil risiko lagi. Musa mengangguk, membantu Liu Qingyin, dan melangkah masuk ke dalam celah tersebut. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang ke dalam celah, semakin mengecil hingga lenyap dari negeri surga ke-13. Retakan itu perlahan tertutup, dan kekosongan itu kembali tenang. Semuanya sudah berakhir. Dev berdiri di sana, terdiam untuk waktu yang lama. Lalu, dia berbalik dan menatap Jiang Xuelan. Seberapa kuatkah kamu sebenarnya? Jiang Xuelan tidak menjawab, tetapi hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Tatapan itu tenang seperti air yang diam, namun tatapan itu memberi Dev perasaan bahwa segala sesuatu tentang dirinya sedang dilihat secara saksama. Kamu tidak perlu tahu, katanya dengan tenang. Dev terdiam sejenak, lalu bertanya, siapa sebenarnya Anda? Jiang Xuelan sedikit mengangkat alisnya, bukankah kau sudah tahu? Aku adalah kepala istana dari Istana Ilahi. Bukan itu yang kutanyakan. Dev menatap matanya. Aku bertanya tentang identitasmu. Tuan istana hanyalah gelarmu. Aku bertanya tentang asal-usulmu, garis keturunanmu, siapa sebenarnya dirimu. Tatapan Jiang Xuelan sedikit berubah. Perubahan itu sangat halus sehingga hampir tidak terlihat, tetapi Dev menyadarinya. Itu tadi, sedikit kejutan, dan sedikit kehati-hatian. Mengapa kau menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Suaranya tetap tenang, tetapi mengandung sedikit jarak. Dev tidak langsung menjawab. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia bertemu seseorang saat berada di surga ke-10. Dia adalah seorang wanita yang sama-sama menyendiri, sama-sama berkuasa, dan sama-sama sulit dipahami. Penguasa istana dunia bawah utara. Wanita yang menyebut dirinya, perawan suci dari ras ilahi. Matanya sangat mirip dengan mata Jiang Xuelan. Bukan kemiripan dalam penampilan, melainkan temperamen tertentu, sikap menyendiri yang melekat, kedalaman yang diasah selama bertahun-tahun, dan perspektif yang terlepas yang mengabaikan semua makhluk hidup. Dev mengeluarkan token kegelapan utara dari sakunya. Itu adalah token seukuran telapak tangan, berwarna biru es, dengan tulisan, Beiming, terukir di bagian depan dan gambar bunga teratai salju yang mekar di bagian belakang. Benda itu memancarkan hawa dingin yang samar, dan bahkan di pulau kecil yang dihangatkan oleh pohon kehidupan ini, orang masih bisa merasakan dinginnya yang menusuk. Saat aku berada di surga ke-10, aku bertemu seseorang, kata Dev perlahan, pandangannya tertuju pada Jiang Xuelan. Kepala istana dunia bawah utara. Dia menyebut dirinya gadis suci dari ras ilahi. Tatapan Jiang Xuelan tertuju pada token Beiming, dan pupil matanya sedikit menyempit. Perubahannya sangat halus, tetapi Dev dapat melihatnya dengan jelas. Dia memberiku token kegelapan utara ini, sambil berkata bahwa jika aku membutuhkan bantuan, aku bisa membawanya ke garis keturunan Dewa Es. Dev berkata. Jiang Xuelan terdiam. Dev memasukkan kembali token kegelapan utara ke dalam sakunya, menatap mata Jiang Xuelan, dan mengajukan pertanyaan kata demi kata. Jiang Xuelan, apakah kau anggota garis keturunan Dewa Es dari ras ilahi? Udara terasa membeku. Angin sepoi-sepoi di danau berhenti, dedaunan pohon kehidupan berhenti bergoyang, dan bahkan makhluk raksasa bernama Guisu yang berada di dasar danau berhenti berenang, seolah-olah seluruh dunia sedang menunggu jawaban Jiang Xuelan. Jiang Xuelan menatap Dev dengan terkejut, mengamati dengan saksama, dan sedikit rasa khawatir yang sangat halus di matanya. Bagaimana kamu tahu tentang garis keturunan Dewa Es? Suaranya tetap tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersembunyi gejolak emosi yang tak terkendali. Sangat sedikit orang yang tahu tentang cabang-cabang ras ilahi. Bahkan sekte-sekte utama surga ke-14 pun tidak tahu bahwa ada cabang-cabang yang lebih rumit lagi di dalam ras ilahi. Apakah kepala istana dunia bawah utara yang memberitahumu? Dia menatap mata Dev, tatapannya tajam seperti pisau. Siapakah kau sebenarnya? Dev merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya, tetapi dia tidak mundur. Aku hanyalah seorang kultivator liar biasa. Mengenai masalah cabang-cabang klan dewa, memang kepala istana dunia bawah utara yang memberitahuku. Dia tidak hanya memberitahuku bahwa klan dewa memiliki cabang-cabang, tetapi juga bahwa ada perbedaan pangkat dan status di antara cabang-cabang tersebut. Dia mengatakan bahwa garis keturunan Dewa Es adalah salah satu garis keturunan tertua dan paling mulia di klan dewa, dan telah menghasilkan seorang kaisar klan dewa di masa lalu. Pupil mata Jiang Xuelan kembali menyempit. Kali ini, kontraksinya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Istana dunia bawah utara, gumamnya, mengulangi 3 kata itu seolah berbicara pada dirinya sendiri, cabang ras ilahi di surga ke-10 itu. Bagaimana mungkin mereka tahu tentang garis keturunan Dewa Es? Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Tepat ketika Dev mengira dia tidak akan menjawab, dia tiba-tiba berbicara. Kamu benar. Suaranya sedikit lebih rendah dari sebelumnya, mengandung emosi yang belum pernah didengar Dev darinya. Aku adalah anggota garis keturunan Dewa Es. Lebih tepatnya, aku adalah keturunan terakhir dari garis keturunan Dewa Es. Jantung Dev berdebar kencang, penerus terakhir. Jiang Xuelan berbalik, membelakanginya, dan memandang pohon kehidupan raksasa di danau itu. Sejarah protos jauh lebih panjang dari yang bisa Anda bayangkan. Suaranya tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersembunyi gejolak yang tak berujung. Pada zaman kuno, para dewa adalah ras terkuat di dunia. Seluruh dewa terdiri dari kultivator garis keturunan paling elit. Para kultivator dari berbagai garis keturunan ini memerintah para dewa bersama-sama, masing-masing menjalankan tugasnya dan menjaga wilayah mereka masing-masing. Bab 6267, ulurkan tanganmu. Lalu, tanya Dev.
Nanti, Jiang Suelan terdiam sejenak, kemudian, terlalu banyak hal terjadi. Karena kesombongan bawaan para dewa, mereka tidak dapat berkultivasi dengan kultivator garis keturunan lain, yang membuat garis keturunan mereka menjadi semakin rapuh setelah ratusan ribu tahun diwariskan. Setelah mendengar kata-kata Jiang Suelan, Dev langsung teringat pada keluarga kerajaan di dunia sekuler. Justru karena mereka tidak bisa menikahi orang luar, peluang terjadinya perkawinan saudara meningkat, dan seiring waktu, hal ini menyebabkan mutasi genetik. Tampaknya para dewa pun kini menghadapi situasi ini. Tak heran jika kuil dan tempat suci diam-diam melakukan penggabungan garis keturunan. Dia berbalik dan menatap Dev. Untuk pertama kalinya, ekspresi kerentanan muncul di mata yang dalam itu. Meskipun hanya sesaat, Dev melihatnya dengan jelas. Garis keturunan Dewa Es kita, yang dulunya merupakan salah satu garis keturunan paling mulia, perlahan-lahan mengalami kemunduran. Kemudian, karena seorang kultivator wanita dari garis keturunan kita terpilih menjadi santa tetapi kawin lari dengan seseorang, hal itu akhirnya melibatkan seluruh garis keturunan Dewa Es. Saat Jiang Suelan mengatakan ini, secerca kebencian terlintas di matanya, tetapi dengan cepat menghilang. Jadi, ini adalah kepala istana dari Istana Dunia Bawah Utara. Dev terkejut. Kau benar. Pemimpin Istana Dunia Bawah Utara ini seharusnya adalah kultivator wanita yang kawin lari saat itu. Karena dia, garis keturunan Dewa Es kita hancur total, dan sekarang hanya aku, penerusnya, yang tersisa. Jiang Suelan mengangguk. Apakah kau membencinya? Tanya Dev. Aku membencinya, tapi aku juga tidak membencinya. Dulu aku membencinya, tapi sekarang dia hanya mengejar cintanya sendiri, jadi apa salahnya? Semua ini terjadi karena sistem yang korup dan kelas dewa yang menindas. Mata Jiang Suelan dipenuhi rasa lega, sepertinya dia tidak lagi membencinya. Apakah kau sudah puas sekarang? Jiang Suelan menatap Dev dan tersenyum getir. Dev terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita perkasa ini, yang bisa menembus kehampaan hanya dengan jentikan pergelangan tangannya, penguasa istana yang telah hidup selama ribuan tahun, sebenarnya adalah keturunan dari suatu ras. Sendirian, dia menjaga pohon kuno ini, danau yang dingin ini, dan kejayaan terakhir dari ras yang telah lama punah. Maafkan aku, kata Dev pelan, seharusnya aku tidak bertanya. Jiang Suelan menggelengkan kepalanya, senyum pahit itu perlahan menghilang, digantikan oleh rasa lega. Tidak ada hal yang tidak boleh kamu tanyakan. Dia berkata dengan tenang, hal-hal ini akan diketahui cepat atau lambat. Daripada membiarkan orang lain mengetahuinya melalui saluran lain, saya lebih suka Anda bertanya langsung kepada saya. Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada wajah Dev. Kau memiliki garis keturunan keluarga kerajaan naga emas, kau dapat menghasilkan token kegelapan utara, dan kau mengetahui tentang garis keturunan Dewa Es. Yang terpenting, kau adalah kultivator alam surgawi. Dev, kau adalah pribadi yang jauh lebih kompleks daripada yang kau bayangkan. Dev tersenyum kecut, aku hanya beruntung. Keberuntungan. Jiang Suelan terkekeh pelan, tawa yang mengandung sedikit rasa geli. Kau melakukan perjalanan jauh ke surga ke-14, melintasi angin kencang kekosongan untuk menemukan tempat terpencil ini, dan memiliki darah keluarga kerajaan naga emas serta darah umat manusia yang mengalir di pembuluh darahmu. Kau menyebut itu keberuntungan. Dev membuka mulutnya, ingin menjelaskan sesuatu, tetapi mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Jiang Suelan tidak mendesak masalah itu lebih lanjut. Dia berbalik dan berjalan menuju pohon kehidupan. Ayo pergi. Suaranya kembali tenang. Temanmu sudah pergi dengan selamat, dan sekarang saatnya kau menepati janjimu. Dev terkejut, janji apa? Jiang Suelan berhenti dan menoleh ke belakang. Tatapan itu mengandung sedikit kelicikan, sentuhan ejekan, dan senyum yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Kau berjanji akan tinggal di kuil dan melakukan 3 hal untukku. Apa? Kau lupa? Dev. Dia benar-benar lupa. Atau lebih tepatnya, dia mengira Jiang Suelan hanya mengatakannya begitu saja dan tidak akan menganggapnya serius. Kau tidak bercanda? Tanya Dev ragu-ragu. Ekspresi Jiang Suelan seketika berubah dingin, seperti permukaan danau yang tertutup lapisan es tipis setelah diterpa angin dingin. Aku tidak pernah bercanda. Nada suaranya dingin dan serius, membuat Dev langsung menyadari bahwa wanita ini serius. Sangat serius. Apa 3 hal itu? Dev pasrah menerima nasibnya. Jiang Suelan berpikir sejenak dan mengangkat 3 jari. Hal pertama, dia menarik satu jarinya dan melirik Dev. Garis keturunan naga emas di tubuhmu sangat istimewa. Ini bukan sekadar garis keturunan kerajaan biasa. Aku merasakan ada sesuatu yang lain dalam garis keturunanmu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku perlu mempelajarinya. Dev menatapnya dengan waspada, bagaimana rencanamu untuk melakukan penelitian ini? Jiang Suelan berkata dengan tenang, ini hanya akan mengeluarkan sedikit darah, tidak akan sakit. Dev, apakah Anda yakin ini hanya pengambilan sampel darah? Jiang Suelan tidak menjawab, tetapi memberinya tatapan penuh arti. Dev tiba-tiba merasa tidak enak, seolah-olah dia telah menjual dirinya kepada orang yang sangat berbahaya. Tidak, bukan hanya, tampaknya. Itu benar. Jiang Suelan memimpin Dev melewati akar-akar yang kusut di pohon kehidupan menuju sisi lain batang pohon tersebut. Di sini terdapat sebuah ruangan batu kecil, jauh lebih kecil daripada lubang pohon sebelumnya, tetapi didekorasi dengan sangat elegan. Beberapa mutiara bercahaya disematkan di dinding ruangan batu itu, memancarkan cahaya biru pucat yang lembut. Sebuah meja batu diletakkan di tengah, di atasnya tersusun rapi berbagai peralatan yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Dev, botol kaca transparan, jarum perak setipis rambut, beberapa keping giok berukir rune, dan sebuah buku kuno yang menguning. Silakan duduk. Jiang Suelan menunjuk ke bangku batu di depan meja batu.
Dev duduk sesuai instruksi, memandang peralatan di atas meja, dan entah kenapa merasa seolah-olah sedang berbaring di atas talenan. Jiang Xuelan mengeluarkan jarum perak dari lengan bajunya. Jarum itu setipis bulu sapi, dan cahaya kemasan samar mengalir di sekitar ujungnya. Dia duduk di depan Dev, mengangkat jarum perak ke matanya, dan berkata dengan tenang, ulurkan tanganmu. Bab 6268, monster jenis apakah dirimu? Dev ragu sejenak, tetapi tetap mengulurkan tangan kanannya. Jiang Xuelan menggenggam pergelangan tangannya, menekan ibu jarinya pada denyut nadinya, dan sedikit memejamkan matanya untuk merasakannya sejenak. Kemudian, dia dengan lembut memasukkan jarum perak itu ke ujung jari Dev. Jarumnya sangat tipis sehingga Anda hampir tidak merasakan sakit saat ditusuk. Namun, begitu jarum menyentuh pembuluh darah di ujung jarinya, tubuh Dev bergetar hebat. Sebuah kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya dari ujung jarum, mengalir ke hulu sepanjang pembuluh darahnya, seperti mata tak terlihat yang memindai meridian, dantian, dan bahkan setiap inci dagingnya. Rasanya aneh, seperti dilihat dari dalam keluar, tanpa ada rahasia lagi yang bisa disembunyikan. Jangan bergerak. Suara Jiang Xuelan sangat lembut, matanya terfokus intensif pada jarum perak itu. Setetes darah kemasan perlahan merembes dari ujung jarum. Darah itu sama sekali berbeda dari darah biasa, darah itu memancarkan cahaya kemasan samar, seperti emas cair, yang mengembun menjadi butiran bulat di ujung jarum. Yang lebih aneh lagi, sesosok hantu kecil berbentuk naga samar-samar terlihat berenang di permukaan tetesan darah itu, mengeluarkan raungan naga yang hampir tak terdengar. Jiang Xuelan menarik jarum perak itu, dan setetes darah emas melayang di atas telapak tangannya, berputar perlahan. Dia memeriksanya dengan saksama sejenak dan mengangguk sedikit, garis keturunan keluarga kerajaan naga emas sangat murni, bahkan lebih pekat daripada yang kau tunjukkan padaku terakhir kali. Dev tidak berbicara, dia hanya menatapnya dengan tenang. Jiang Xuelan dengan hati-hati meneteskan setetes darah ke dalam botol kaca transparan, lalu mengambil tetes kedua, tetes ketiga. Total 7 tetes dari ujung jari Dev sebelum menyimpan jarum perak itu. Apakah itu cukup? Tanya Dev. Cukup. Jiang Xuelan menata 7 botol kaca di atas meja batu, pandangannya menyapu darah itu. Pengamatan awal menunjukkan bahwa hanya 3 tetes yang dibutuhkan. Simpan sisanya untuk nanti. Di masa depan, Dev menatapnya dengan waspada. Jiang Xuelan mengabaikan tatapannya, mengambil botol darah pertama, mengangkatnya ke matanya, dan cahaya kemasan pucat memancar dari telapak tangannya, menyelimuti botol kaca tersebut. Darah itu mulai berubah warna di bawah cahaya. Permukaan cairan kemasan itu mulai mendidih, dengan gelembung-gelembung kecil yang terus muncul dan meletus. Sosok hantu berbentuk naga itu berenang liar di dalam botol, mengeluarkan raungan naga yang semakin keras. Pada saat yang sama, warna darah juga berubah, warna kedua mulai muncul dari warna emas. Warnanya ungu yang sangat pekat, seperti sinar fajar pertama sebelum kekacauan tercipta. Pupil mata Jiang Xuelan tiba-tiba menyempit. Dia meletakkan botol kaca itu kembali di atas meja, dengan cepat membuat beberapa segel tangan, dan menyentuh botol itu dengan ujung jarinya. Darah dalam botol itu sepertinya dibangkitkan oleh suatu kekuatan, dan cahaya ungu semakin kuat hingga sepenuhnya menelan cahaya kemasan. Setetes darah itu berubah menjadi massa ungu murni, perlahan berputar di dalam botol, memancarkan aura yang membuat jantung Jiang Xuelan bergetar. Ini, suaranya sedikit bergetar, ini adalah pertama kalinya Dev melihat reaksi seperti itu darinya. Dia tiba-tiba mendongak, menatap Dev dengan mata sepanas 2 nyala api. Bagaimana mungkin ada kekuatan kacau dalam garis keturunanmu? Dev menggelengkan kepalanya, jangan tanya aku juga tidak tahu. Jiang Xuelan tidak menjawab, tetapi dengan cepat mengambil botol darah kedua dan mengaktifkannya menggunakan metode yang sama. Hasilnya sama, warna emas memudar, dan warna ungu muncul. Botol ketiga, botol keempat, sampai botol ketujuh, setiap tetes darah mengandung kekuatan ungu yang kacau itu, hanya konsentrasinya yang sedikit berbeda. Jiang Xuelan meletakkan botol kaca terakhir, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan dirinya. Namun, kepalan tangannya yang terkepal dan ujung jarinya yang sedikit gemetar menunjukkan keterkejutannya di dalam hati. Apakah kau tahu apa arti kekuatan kekacauan? Suaranya rendah dan serius. Dev kembali menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak memahami kekuatan kekacauan. Jiang Xuelan berdiri dan mondar-mandir di dalam ruangan batu itu, seolah mencoba mengatur pikirannya. Sesaat kemudian, dia berhenti dan menoleh ke arah Dev. Kekuatan kekacauan adalah kekuatan paling purba di awal mula langit dan bumi. Kekuatan ini meliputi segala sesuatu dan mencakup semua hal. Kekuatan umat manusia, kekuatan ras binatang, kekuatan ras iblis, dan bahkan kekuatan ras ilahi kita semuanya berasal dari kekacauan, namun tak satu pun dari mereka yang setara dengan kekacauan. Dia mengambil botol kaca dan menunjukkan kepada Dev darah berwarna ungu di dalamnya. Namun darahmu tidak hanya mengandung kekuatan kekacauan, tetapi juga. Lihat ini. Dia menyentuh botol itu dengan ujung jarinya, dan cahaya ungu dalam darah itu sedikit bergelombang sebelum mulai tampak berbeda. Di dalam rona ungu tersebut, muncul 3 berkas cahaya yang berbeda. Aura naga emas adalah kekuatan dari garis keturunan naga emas, energi iblis hitam itu adalah kekuatan ras iblis. Ada juga cahaya transparan seperti air, yang merupakan kekuatan paling mendasar dari umat manusia. Ketiga kekuatan tersebut saling terkait dan menyatu di dalam botol, namun masing-masing tetap mempertahankan karakteristiknya sendiri. Ini bukan sekadar campuran sederhana, melainkan fusi sejati, seperti halnya 3 warna primer bercampur membentuk cahaya putih, ketiga kekuatan tersebut menyatu menjadi kekacauan. Namun, ketika Jiang Xuelan menggunakan metode khusus untuk memisahkan mereka, mereka dapat sepenuhnya dipulihkan menjadi 3 kekuatan independen.
Ini tidak mungkin. Jiang Xuelan bergumam, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Ras manusia, naga, dan iblis, tiga kekuatan yang sangat berbeda, ternyata dapat hidup berdampingan dengan sempurna di dalam tubuhmu dan bahkan menyatu menjadi kekuatan kekacauan. Ini melanggar semua akal sehat tentang kultivasi. Dia menatap Dev, tatapannya dipenuhi emosi yang sulit dia jelaskan. Monster jenis apa kau ini? Bab 6269, aku ingin bercocok tani bersamamu. Dev tersenyum kecut, sudah kubilang, aku hanyalah kultivator liar biasa. Kembali di desa batu besar alam surgawi, Dev sudah memiliki tiga kekuatan di dalam dirinya, dan ketiga kekuatan ini menyatu menjadi kekuatan tiga ras. Namun, Dev tidak memperhatikannya, karena berpikir bahwa setiap orang bisa memiliki kekuatan semacam itu. Seorang kultivator nakal biasa, Jiang Xuelan mencibir, bisakah seorang kultivator liar biasa secara bersamaan menampung kekuatan ras naga dan iblis di dalam tubuhnya tanpa meledak dan mati? Bisakah seorang kultivator liar biasa memiliki kekuatan kekacauan? Bisakah seorang kultivator liar biasa memiliki kekuatan tempur yang setara dengan alam abadi sejati padahal hanya berada di alam abadi atas? Rentetan pertanyaan yang diajukannya membuat Dev terdiam. Jiang Xuelan menarik napas dalam-dalam, duduk kembali, dan menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Tubuhmu dapat mengakomodasi garis keturunan dan kekuatan apapun tanpa penolakan garis keturunan. Ini berarti kamu dapat menyatu dengan semua garis keturunan di dunia, termasuk garis keturunan dewa, iblis, naga, dan bahkan garis keturunan yang lebih kuno dan kuat, tanpa konflik apapun. Suaranya menjadi lebih dalam, mengandung keseriusan yang belum pernah dilihat Dev sebelumnya. Dev, tahukah kamu apa artinya ini? Dev menggelengkan kepalanya. Itu artinya kau adalah pembawa garis keturunan paling sempurna di dunia, kata Jiang Xuelan, menekankan setiap kata. Tanpa terkecuali, keheningan menyelimuti ruangan batu itu. Saat Dev mencerna kata-kata Jiang Xuelan, sebuah emosi kompleks muncul dalam dirinya. Dia selalu berpikir bahwa garis keturunan naga emasnya adalah kartu truf terbesarnya, tetapi sekarang tampaknya kartu truf sebenarnya adalah kekuatan kekacauan, yang dia sendiri belum pernah benar-benar pahami. Lalu kenapa? Tanyanya dengan tenang. Jiang Xuelan menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Dev. Dia berdiri, berjalan ke arah Dev, lalu perlahan berlutut di depannya. Gaun putihnya terbentang di tanah batu yang dingin, seperti bunga teratai putih yang mekar di atas salju. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang dalam dan seperti bintang menatap langsung ke arah Dev. Tatapannya mengandung permohonan, tekad, dan sedikit kerentanan. Dev, saya punya permintaan. Dev terkejut dengan tindakannya dan secara naluriah mencoba membantunya berdiri. Apa yang kau lakukan? Bangun dan bicara. Biarkan aku selesai bicara, kata Jiang Xuelan tegas, sambil menekan tangannya ke bawah. Dia menarik napas dalam-dalam dan suaranya menjadi sangat rendah. Aku adalah keturunan terakhir dari garis keturunan Dewa Es. Garis keturunan Dewa Es telah melemah hingga batasnya di generasiku. Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk memperkuat garis keturunan kita, garis keturunan Dewa Es akan sepenuhnya musnah. Aku telah menjaga danau dan pohon ini selama 10.000 tahun, bukan untuk menyaksikan garis keturunan Dewa Es berakhir di tanganku. Matanya sedikit merah, ini adalah pertama kalinya Dev melihat tatapan seperti itu di matanya. Yang kubutuhkan adalah seseorang yang garis keturunannya dapat menyatu dengan garis keturunanku. Seseorang yang tidak akan menolak garis keturunan Dewa Es, dan tidak akan ditolak olehnya. Selama 10.000 tahun, aku telah mencari di ke-14 surga, dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Dia menatap Dev dengan tatapan penuh amarah. Sampai kau datang. Dev akhirnya mengerti maksudnya, dan ekspresinya berubah. Maksudmu? Aku ingin bercocok tanam bersamamu. Suara Jiang Xuelan tenang, tetapi telinganya sedikit memerah. Aku akan menggabungkan garis keturunan Dewa Es dengan garis keturunanmu. Hanya dengan cara ini garis keturunan Dewa Es dapat diperkuat dan garis keturunan Dewa Es dapat berlanjut. Dev tiba-tiba berdiri, mundur 2 langkah, dan wajahnya berubah sangat jelek. Tidak, suaranya tegas, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Dev keberatan karena merasa jijik Jiang Xuelan memperlakukannya seperti seorang pria jantan. Meskipun ia menikmati kultivasi ganda dengan wanita, karena itu merupakan sumber kesenangan, apa perbedaan antara kultivasi ganda tanpa landasan emosional dan mengikuti harem? Kembali di alam surgawi, ia dipaksa oleh Baiqian untuk melakukan kultivasi ganda, menyerap garis keturunannya. Itu adalah sesuatu yang tidak punya pilihan selain melakukannya, karena ia membutuhkan Baiqian untuk menyelamatkannya. Namun, seiring keduanya terus memperbaiki perangkat tersebut, mereka mulai memiliki perasaan satu sama lain, dan Dev menjadi semakin antusias. Meskipun Jiang Xuelan sangat cantik, memiliki tubuh yang bagus, dan kulit yang mulus, Dev selalu merasa bahwa Jiang Xuelan agak berbahaya dan dia tidak bisa begitu saja terlibat dalam kultivasi ganda dengannya. Jiang Xuelan berlutut di tanah, mendongak menatapnya, dan cahaya di matanya sedikit meredup. Mengapa? Jiang Xuelan bertanya. Dev berbalik, membelakanginya, tinjunya terkepal erat. Aku punya istri, wanita, bahkan puluhan wanita, tapi mereka semua punya perasaan padaku. Lalu bagaimana denganmu? Kau berlatih denganku hanya untuk kepentingan garis keturunanmu sendiri, kau tidak punya perasaan apapun padaku. Aku bukan pejantan yang bisa kau gunakan untuk dipasangkan dengan siapapun. Ruangan batu itu diselimuti keheningan yang mencekam. Jiang Xuelan terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia perlahan berdiri, menepuk-nepuk debu dari roknya, dan kembali menampilkan sikap acuh tak acuh dan dinginnya. Namun suaranya menjadi sedikit serak dibandingkan sebelumnya. Bab 6270, kata-kata seorang pria.
3 hal yang Anda sebutkan tadi. Tubuh Dev menegang. Kau berjanji akan melakukan 3 hal untukku. Suara Jiang Xuelan tenang, sangat tenang hingga hampir dingin. Janji seorang pria adalah ikatan yang harus ditepati. Itulah yang kau katakan. Dev berbalik dan menatapnya. Jiang Xuelan tidak mengalihkan pandangannya, melainkan menatap matanya secara langsung. Hal pertama yang sudah saya lakukan, saya mengambil sampel darah Anda untuk penelitian. Hal kedua, dia berhenti sejenak, suaranya sedikit bergetar, tetapi dia tetap berbicara. Berkebunlah bersamaku. Dev terdiam. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan dalam manuver politik. Jiang Xuelan benar, dia memang setuju. Terlepas dari keadaan pada saat itu, dia sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, dan dia membuat janji itu dengan tangannya sendiri. Jika dia mengingkari janjinya sekarang, apa bedanya dia dengan orang-orang yang hianat dan jahat itu? Apa kau tidak takut aku akan berubah pikiran nanti? Suara Dev sedikit serak. Jiang Xuelan tersenyum tipis, senyum yang bercampur dengan kepahitan dan emosi yang tak terlukiskan. Kamu tidak akan melakukannya. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu ruangan batu itu. Ketika sampai di pintu, dia berhenti tetapi tidak menoleh ke belakang. Malam ini, di bawah pohon kehidupan, aku akan menunggumu. Sosoknya menghilang di balik pintu, meninggalkan Dev sendirian di ruangan batu itu, menghadap 7 botol kaca di atas meja, terdiam lama tanpa kata-kata. Malam tiba. Malam di reruntuhan Buiksu berbeda dari tempat lain. Aurora di atas kepala menjadi lebih terang, dan warna pucat berubah menjadi biru keunguan yang pekat, seperti sungai yang mengalir di langit. Daun-daun kemasan pohon kehidupan bergoyang lembut tertiup angin malam, menghasilkan suara gemerisik yang terdengar seperti balada kuno atau desahan yang dalam. Dev berdiri di pintu masuk lubang pohon, memandang aurora dan bayangan pohon kemasan yang terpantul di danau, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Dia tidak mau pergi, tapi dia harus pergi. Janji adalah janji. Sepanjang hidupnya, kata yang paling dia hargai adalah komitmen. Jika dia bisa mengingkari janjinya sendiri sesuka hati, lalu apa bedanya dia dengan orang-orang yang dia benci? Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari lubang pohon. Di sisi lain batang pohon kehidupan, terdapat sebuah lahan terbuka kecil. Di tengah ruang terbuka, Jiang Xuelan sudah menunggu. Dia mengganti pakaiannya, bukan lagi gaun putih polos yang dikenakannya di siang hari, melainkan gaun tule biru muda yang berkilauan dengan cahaya redup dan dingin di bawah aurora dan dedaunan kemasan. Rambut panjangnya terurai di punggungnya seperti air terjun, dengan beberapa helai rambut terlepas jatuh di samping telinganya dan bergoyang lembut tertiup angin malam. Dia berdiri membelakangi Dev di akar terbesar pohon kehidupan, memandang ke atas ke kanopi di atasnya. Daun-daun kemasan melayang turun di sekelilingnya, mendarat di bahunya dan di rambutnya, seolah-olah menghiasinya dengan mahkota emas. Mendengar langkah kaki, dia perlahan berbalik. Cahaya bulan, aurora, dan cahaya kemasan menyinari wajahnya secara bersamaan, membuat penampilannya agak tidak nyata, seolah-olah dia baru saja keluar dari sebuah lukisan. Kau sudah datang. Suaranya sangat lembut, hampir tenggelam oleh angin. Dev berjalan menghampirinya dan berhenti. Keduanya saling memandang. Aku sudah memikirkannya, kata Dev, suaranya sedikit serak. Aku setuju, tapi aku punya satu syarat. Jiang Xuelan sedikit mengangkat alisnya, apa syaratnya? Ini hanyalah sebuah transaksi, kata Dev, menekankan setiap kata. Setelah kultivasi ganda, hubungan kita akan tetap sama. Aku tidak akan memiliki pikiran lain tentangmu karena ini. Dan kau pun seharusnya tidak memiliki pikiran lain tentangku. Jiang Xuelan menatapnya dan terdiam sejenak. Lalu, dia tersenyum. Senyum itu sangat tipis, saking tipisnya hingga hampir tak terlihat. Namun di balik senyuman itu, terdapat emosi yang Dev tidak bisa jelaskan dengan tepat. Apakah itu rasa lega, kepahitan, atau sesuatu yang lain sama sekali? Oke, katanya, hanya mengucapkan satu kata. Dev mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan mulai melepas pakaian luarnya. Jiang Xuelan berbalik, membelakanginya, dan perlahan melepaskan kerudung tipis dari tubuhnya. Gerakannya lambat dan tenang, tanpa sedikit pun ragu atau terburu-buru. Seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu yang penting terkait kelanjutan garis keturunannya, melainkan sesuatu yang biasa saja. Cahaya bulan menyinari bahunya yang seputih salju, membentuk lengkungan yang anggun namun tenang. Daun-daun pohon kehidupan mulai berguguran lebih cepat, daun-daun kemasan berputar dan menari di udara seperti hujan emas. Daun-daun berguguran di sekitar mereka berdua, membentuk karpet kemasan. Jiang Xuelan berbalik. Wajahnya tetap acuh tak acuh, tetapi telinga dan lehernya sedikit memerah. Warna merah muda yang samar-samar terlihat di bawah cahaya bulan dan emas membuat dirinya tidak lagi tampak seperti patung es, melainkan seorang wanita sejati, yang mampu merasa malu dan ragu-ragu. Kemarilah. Suaranya lembut, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Dev berjalan mendekat dan berdiri di depannya. Keduanya hanya berjarak sangat dekat. Dia bisa mencium aromanya, itu bukan lagi wangi lembut bunga plum musim dingin di siang hari, tetapi aroma yang lebih kaya, lebih memabukkan, dan sejuk, seperti salju pertama di musim dingin yang dalam, segar dan manis. Jiang Xuelan mengangkat tangannya dan dengan lembut menempelkannya ke dadanya. Tangannya dingin, tetapi ada kehangatan aneh yang mengalir melalui ujung jarinya. Panas itu meresap ke dalam tubuhnya melalui kulit dadanya, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, menyebabkan darah naga emas di tubuhnya mendidih tak terkendali. Tutup matamu, bisiknya, suaranya seperti mimpi. Tenang, jangan melawan. Dev menutup matanya seperti yang diperintahkan. Sesaat kemudian, dia merasakan tubuh Jiang Xuelan menempel padanya. Tubuhnya sangat dingin, sedingin batu giok yang disinai cahaya bulan.
Namun di balik kesejukan itu, mengalir sesuatu yang sangat hangat, seperti mata air panas yang menyembur di bawah es. Dua kekuatan berbeda mulai mengalir di antara tubuh kedua orang tersebut. Salah satunya adalah aura naga emas Dev, yang membara, mendominasi, dan penuh dengan kekuatan penghancuran dan kelahiran kembali. Salah satunya adalah cahaya ilahi biru es milik Jiang Xuelan, jernih, lembut, dan mengandung hukum kuno pembekuan ruang dan waktu. Kedua kekuatan itu berulang kali berputar di dalam tubuh mereka, saling terkait dan menyatu satu sama lain. Pada awalnya, mereka saling menolak, panas membara dari energi naga dan dinginnya cahaya ilahi bertabrakan dengan hebat di dalam tubuh mereka seperti api dan air. Dev merasa seolah tubuhnya terbelah menjadi dua, satu bagian berupa magma yang mendidih dan bagian lainnya berupa embun beku yang dingin. Alis Jiang Xuelan mengerut rapat, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Namun, ia menggenggam tangan Dev dengan erat, jari-jari mereka saling bertautan, telapak tangan saling berhadapan. Jangan melawan. Suaranya terngiang di telinganya, membawa kekuatan yang menenangkan, biarkan mereka menyatu. Bab 6271, Medan Perang Kuno. Dev menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya, dan melepaskan kendalinya atas energi naga. Energi naga emas tak lagi mampu menahan cahaya ilahi biru es, dan kedua kekuatan itu mulai perlahan menyatu. Awalnya prosesnya sangat lambat, saking lambatnya sehingga Anda hampir tidak merasakan perubahan apapun. Namun secara bertahap, fusi tersebut mulai semakin cepat. Warna emas dan biru es berpadu menciptakan warna yang benar-benar baru, emas pucat yang hangat, seperti cahaya fajar pertama. Cahaya keemasan pucat terpancar dari keduanya, menyelimuti seluruh ruang terbuka. Daun-daun pohon kehidupan berguguran lebih cepat di bawah cahaya, daun-daun keemasan berputar dan menari di udara sebelum akhirnya menempel di sekeliling keduanya, membentuk hamparan tebal. Dev dapat merasakan garis keturunan Dewa Es menyatu ke dalam tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang sangat kuno dan sangat murni. Rasanya dingin namun tidak menusuk, kuat namun tidak mendominasi, seperti hembusan angin musim semi yang terperangkap dalam 10.000 tahun es, mengalir perlahan melalui meridian Dev. Pada saat yang sama, garis keturunan naga emas di dalam dirinya mengalir kembali ke tubuh Jiang Xuelan. Energi naga emas dan cahaya ilahi biru es saling berjalin dan menyatu di dalam tubuhnya, membangkitkan garis keturunan Dewa Es yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Kekuatan garis keturunan yang telah memudar seiring berjalannya waktu mulai mendapatkan kembali vitalitasnya di bawah nutrisi kekuatan kekacauan. Waktu berlalu dengan tenang di sekitar mereka. Tidak jelas berapa banyak waktu berlalu, mungkin 1 jam, mungkin sepanjang malam, tetapi cahaya keemasan pucat itu akhirnya surut dan kembali menyinari mereka berdua. Dev perlahan membuka matanya. Dia merasakan perubahan aneh terjadi di tubuhnya. Energi spiritual di dantiannya lebih melimpah dari sebelumnya, meridiannya lebih lebar, dan bahkan garis keturunan naga emas di tubuhnya menjadi lebih padat dan murni. Dia bisa merasakan bahwa meskipun tingkat kultivasinya belum mencapai terobosan, kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seperti pedang yang sudah sangat tajam, tetapi sekarang ditempa ulang dan dipoles kembali, menjadi lebih tangguh dan lebih tajam. Puncak peringkat kelima dari alam abadi atas. Hanya selangkah lagi untuk mencapai peringkat keenam alam abadi atas. Perubahan pada Jiang Xuelan bahkan lebih terlihat jelas. Aura yang dimilikinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit rona kembali ke wajah yang dingin dan acuh tak acuh itu, dan pucatnya memudar. Matanya lebih bersinar dari sebelumnya, seperti bintang yang dipoles, memancarkan cahaya redup. Garis keturunan Dewi Es dihidupkan kembali dalam dirinya. Jiang Xuelan menunduk melihat tangannya, merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dev. Sesuatu berubah secara halus di mata yang dalam itu. Itu bukan lagi tatapan tajam, bukan lagi pandangan terbelalak, melainkan kelembutan yang dia sendiri tidak bisa jelaskan sepenuhnya. Terima kasih. Suaranya sangat lembut, hampir tak terdengar. Dev menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Suasana di antara keduanya agak canggung. Apa yang baru saja terjadi telah menyebabkan perubahan yang tidak dapat dipulihkan dalam hubungan antara keduanya. Meskipun Dev mengatakan, ini hanya sebuah transaksi, beberapa hal, begitu terjadi, tidak dapat diubah lagi. Jiang Xuelan sepertinya juga merasakan perubahan ini. Dia berdiri, membelakangi Dev, mengambil kerudung yang jatuh ke tanah, dan menyampirkannya di bahunya. Gerakannya tetap tenang, tetapi jari-jarinya yang sedikit gemetar menunjukkan gejolak di dalam dirinya. Kau, dia ragu sejenak, tanpa berbalik, apakah kau menyesalinya? Dev terdiam sejenak. Aku tidak menyesalinya. Suaranya tenang dan tegas. Itu adalah sesuatu yang kujanjikan padamu, dan apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tidak ada yang perlu disesali. Bahu Jiang Xuelan sedikit rileks, seolah-olah dia menghela napas lega. Dia tidak berbicara lagi, tetapi berdiri dengan tenang di bawah pohon kehidupan, memandang ke atas ke kanopi emas di atasnya. Angin malam berhembus lembut melalui dedaunan kemasan, seolah membisikkan rahasia kuno. Dev berjalan ke sisinya dan berdiri di sampingnya. Tak satu pun dari mereka berbicara, mereka hanya berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan pohon kehidupan bergoyang lembut tertiup angin malam. Setelah sekian lama, Jiang Xuelan tiba-tiba berbicara. Apakah kamu tahu mengapa kuil ini dibangun di sini? Dev menggelengkan kepalanya. Jiang Xuelan menoleh, pandangannya menyapu permukaan danau menuju tempat makhluk raksasa bernama Guixu, tertidur di dasar danau. Karena ini adalah tempat tertua di surga ke-14. Lebih tua dari para dewa, lebih tua dari manusia, lebih tua dari ras manapun yang dikenal. Suaranya menjadi lebih dalam, mengandung kesungguhan yang biasa digunakan seseorang saat menceritakan legenda kuno. Pohon kehidupan tidak ditanam oleh dewa-dewa kita.
Pohon itu sudah ada di sini ketika kita menemukannya. Dan alasan mengapa pohon itu bisa tumbuh di sini adalah karena dia menunjuk ke dasar danau. Karena reruntuhan, Dev mengikuti arah pandangannya. Air danau itu berwarna biru tua yang pekat, dan makhluk raksasa itu telah tenggelam ke bagian terdalam, hanya menyisakan cahaya kemasan samar yang berkilauan dalam kegelapan. Guisu bukan sekadar ikan. Suara Jiang Suelan lembut. Ia adalah penjaga danau ini, penjaga pohon kehidupan, dan terlebih lagi. Penjaga sebuah pintu. Pintu yang mana? Tanya Dev. Jiang Suelan tidak langsung menjawab. Dia terdiam lama, begitu lama hingga Dev mengira dia tidak akan menjawab, ketika tiba-tiba dia berbicara. Sebuah gerbang menuju zaman kuno. Pupil mata Dev sedikit menyempit. Akar pohon kehidupan menjalar hingga ke bagian terdalam danau. Di dasar danau, terdapat celah yang dijaga oleh kekosongan. Di sisi lain celah itu terdapat dunia yang terlupakan oleh waktu, medan perang kuno. Suaranya memiliki ritme yang aneh, seolah-olah dia sedang melantunkan sebuah epos kuno. Makhluk-makhluk terkuat di zaman kuno dimakamkan di sana. Leluhur para dewa, nenek moyang para iblis, kaisar para naga. Semuanya meninggalkan warisan dan peninggalan mereka di medan perang itu. Dia menoleh dan menatap Dev dengan tatapan tajam. Aku selalu ingin turun dan melihat-lihat. Tapi reruntuhan Buiksu tidak mengizinkan siapapun mendekati celah itu. Tempat itu telah dijaga selama bertahun-tahun, dan tidak mengizinkan siapapun untuk melangkah ke medan perang kuno itu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Sudut-sudut bibirnya sedikit terangkat, senyumnya mengandung sedikit kelicikan dan antisipasi. The Void mengenali garis keturunanku, dan ia juga mengenali garis keturunan naga emasmu. Tapi ia tidak mengenali garis keturunan kita. Dev terkejut, garis keturunan kita. Jiang Suelan mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke atas. Cahaya kemasan pucat muncul di telapak tangannya, cahaya itu bukanlah emas murni atau biru es murni, melainkan hasil perpaduan sempurna dari kedua warna tersebut. Itulah kekuatan yang dihasilkan dari perpaduan garis keturunan Dewa Es dan garis keturunan naga emas. Ini juga merupakan kekuatan yang dimiliki Dev dan Jiang Suelan setelah mereka berlatih kultivasi ganda. The Void tidak akan menghentikan mereka yang memiliki kekuatan ini. Suara Jiang Suelan terdengar sedikit bersemangat, karena kekuatan ini berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan makhluk-makhluk tertentu di medan perang kuno itu. Dev akhirnya mengerti maksudnya. Kau ingin aku ikut turun bersamamu? Jiang Suelan mengangguk. Ini hal kedua. Dia mengangkat dua jari dan melambaikannya di depan Dev. Temani aku menjelajahi tempat yang dijaga oleh reruntuhan kepulangan. Dev terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Bagus. Jiang Suelan tersenyum. Senyum itu samar, namun lebih tulus dari sebelumnya. Itu bukan lagi senyum dingin, acuh tak acuh, dan jauh, melainkan senyum tulus dari seorang wanita setelah menerima sebuah janji. Besok, dia berbalik, pandangannya tertuju pada makhluk besar yang tertidur lelap di dasar danau. Kita akan turun besok. Jauh di bawah permukaan danau, mata emas Buiksu perlahan membuka celah di kegelapan. Tatapan itu menembus air danau yang biru gelap dan tertuju pada dua orang yang berdiri berdampingan di bawah pohon kehidupan. Hal itu terus menghantui mereka berdua untuk waktu yang lama. Kemudian, mata kemasan itu perlahan tertutup dan kembali tenggelam dalam kegelapan. Seolah-olah mereka menyetujui secara diam-diam. Seolah-olah mereka sedang menunggu. Bersambung.